Itu moderator backgroundnya kebalik. Kamu juga sama kebalik tahu. Oh gitu, aku juga kebalik. Iya, pada kebalik semuanya juga. Oh gitu. Oh, ada Bapak Kepala Sekolah SMK Cibinong. Selamat datang. Pak Ahmad. Sehat, Pak? Jelek kena sinyalnya. Semoga nggak putus-putus aja ya nanti. Mau dimulai aja moderator? Mangga. Boleh ditunggu sebentar. Oh iya. Biar pada masuk dulu, baru di follow up di grup. Oh iya. Sensei, maaf, mau dimulai sekarang sambil menunggu yang lain atau bagaimana? Boleh. Biar berjalan aja. Kalian biar sesi tanya jawabnya juga lebih. Baik, kita mulai saja ya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita Vibrasi Japanese Language for the Future Season 2 yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan BEM Fakultas Sains Terapan bersama Akira Education Center. Kegiatan tema tanya jawab seputar bahasa, budaya, dan peluang kerja ke Jepang dengan narasumber Sensei Dinda Dinita SP, alumni Go Japan Paster tahun 2018. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja persilakan kepada narasumber. Terima kasih banyak kepada kakak moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ya dari peserta sekalian ada yang sudah tahu juga ya
saya siapa. Kemudian pertama-tama saya mau berterima kasih dulu ya kepada BEM Faster yang sudah mengizinkan saya untuk menjadi pemateri di webinar kali ini. Mungkin waktunya terbatas ya karena cuma 1 jam. Nanti kita bisa lanjut pertanyaannya kalau misalnya tidak terjawab di Instagram. Ini sekarang saya lagi share layar juga. Ini Instagramnya Akira Education Center. Kebetulan adminnya ada Kakak Ihsan ya. Ada Kak Ihsan dan juga saya juga sebagai admin. Jangan manggil sensei ya, nggak enak dipanggil sensei. Bukan guru soalnya. Panggilnya Dinda aja, Kak Dinda aja nggak apa-apa. Ya. Oke, pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu diri ya. Sebenarnya siapa sih Dinda Sang itu gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan sekalian ada yang pernah ngontek saya by Facebook dari beberapa mahasiswa adik-adik kelas saya yang mungkin memang pernah tertarik untuk belajar bahasa Jepang. Tapi karena kebetulan waktu lagi di Indonesia, saya beraktivitasnya tidak di Cianjur, jadi di Tangerang. Jadi sebenarnya saya pribadi pingin banget ya membuka kelas Gojapan, membuka kelas private belajar bahasa Jepang di Unsur itu ya, di fakultas itu. Yaitu tapi karena memang aktivitasnya di Tangerang, jadi nggak bisa ya. Bahkan sama Bu Okta juga sempat beberapa kali ditanya, ini kelasnya mau jadi nggak gitu. Tapi karena sekarang kan zaman udah maju ya, terus kelas juga kita bisa buka online. Mungkin nanti kalau dari teman-teman sekalian ada yang penasaran atau memang ingin ya berkeinginan untuk bisa belajar bahasa Jepang, itu boleh silahkan dikonfirmasi nanti kita buka kelas seperti itu. Ya, kemudian mungkin dari angkatannya Kak Ihsan sendiri juga mungkin ada hanya ada segelintir orang yang tahu saya, ya karena saya ini termasuknya adalah mahasiswa siluman ya. Saya masuk tanpa ikutan tes dulu masuk. Saya nggak ikutan tes masuk dan juga saya lulus di angkatan orang lain. Jadi sebenarnya saya nggak punya angkatan ya. Jadi saya keterima di Unsur itu ceritanya dulu gara-gara Gojapan ini gitu. Jadi saya lulus kuliah di Faster ini termasuknya orang paling cepat ya. Kata Bu Rini katanya cuma Dinda Sang doang, yang lain nggak ada. Saya lulus 3 tahun di Fakultas Sains Terapan ini karena saya mahasiswa siluman ya, saya nggak punya angkatan. Ya. Nah, dari mungkin Minasang ada yang tahu, mungkin saya akan share layar poster. Mungkin dari poster ini ada yang pernah kenal. Bentar. Dari poster ini mungkin ada yang kenal, mungkin salah satu anggota dari Gojapan sendiri. Nah, ini ya anak-anak Gojapan. Ini nggak bisa di-zoom ya. Coba nih. Nah, ini saya ya, ini AOPI. Nah, AOPI ini juga sama, ini ketua BEM ya. Angkatan berapa ya saya lupa. Ini ketua BEM, saya lupa angkatannya, tapi beliau beliau turun tahta karena dia pergi ke Jepang ya. Jadi akhirnya nggak sampai masa jabatannya, dia sebentar karena dia harus pergi ke Jepang. Sekarang juga sama beraktivitasnya di Tangerang ya, di Jellyfish Education Center. Jellyfish Education Indonesia, apa jadi center sih? Jellyfish Education Indonesia, dia sebagai leader ya, dia leader teacher. Ya, jabatannya tinggi sekali di Jellyfish. Kemudian ini pokoknya wajah-wajah orang Indonesia ini itu selain daripada Teh Dora, mungkin ada yang kenal Teh Dora, AOPI, ini Aubung ya, sama Aisan. Nah, selain daripada angkatan itu, sisa-sisanya ini mahasiswa siluman. Ya, ini ada beberapa pokoknya wajah-wajah orang Indonesia ini selain dari yang tadi saya sebutkan itu termasuknya ke mahasiswa siluman ya. Karena ya itu tadi kita keterima di Faster itu karena si program Gojapan ini sendiri gitu. Nah, kemudian yang bertahan sampai titik akhir, akhirnya lulus dan dari pergi ke Jepang, balik lagi ke Indonesia, menyelesaikan skripsi dan sebagainya itu cuma saya doang. Yang lain tidak ada ya.
Cuma saya, Kak Isan ya, Kak Isan, terus Kak Opi, Kak Opi, sama ini ya, Adut ya, Cecep Rohmat. Nah, hanya berempat doang. Dari sekian banyak, dari 15 orang itu, dari 13 orang itu cuma berempat yang lulus sampai terakhir ya program Gojapan. Yaitu mungkin program ini juga tidak dilanjutkan kembali ya, karena mungkin ada beberapa trouble di dalamnya sehingga tidak ada angkatan-angkatan adik-adiknya yang lain seperti itu. Ditambah lagi ada corona juga ya, ada corona juga, dan ya mungkin ada problem internal tersendiri lah gitu, kenapa program ini tidak dilanjutkan lagi seperti itu. Nah, kemudian di sini saya mau nge-share tentang apa saja sih yang saya lakukan di Jepang ya. Kemudian ada adik yang mau berangkat nanti bulan 6 bulan 7 udah masuk belum? Untuk yang nanti bulan 6 bulan 7 yang berangkat ke Hokkaido udah masuk? Udah ada? Kak moderator? Belum. Belum ya? Itu tahu nggak sih, ada yang tahu nggak informasinya yang nanti berangkat ke Jepang itu dia program agro apa agri? Kak moderator, mungkin ada yang tahu informasinya nanti kakak kelasnya yang berangkat ke Jepang? Nggak tahu juga. Kurang tahu. Ya, jadi di Unsur itu saya dapat kabar dari Bu Okta ya, bahwa dari Torokushien Kikang atau TSK ya, kita sebutnya TSK. Nah, TSK itu apa sih? TSK itu agen ya, agen yang bisa mengirimkan orang-orang yang dari Indonesia ke Jepang. Tuh. Tanpa melalui agen itu kita nggak bisa langsung jelas ke Jepang nyari pekerjaan gitu ya, itu nggak bisa. Nah, itu agen itu disebutnya dengan Torokushien Kikang ya. Nah, dari Torokushien Kikang ini saya mau nge-share juga, Torokushien Kikang apa sih yang jujur ya, banyak sekali Torokushien Kikang yang tidak jujur, yang hanya ngambil uang aja, dan hanya cerita-cerita, ya itulah, mengeluarkan kata-kata manis ya, ke Jepang, ayo, itu dulu, deposit dulu, gitu ya, jangan mau. Pokoknya kalau misalnya ada Torokushien Kikang yang kayak gitu, deposit, itu pokoknya minasang jangan mau ya. Di sini saya berangkat dari Atsmil. Nah, minasang boleh silahkan dilihat di Facebook ya. Ini ada namanya Atsmil, Atsmil Corp. Nah, di sini saya berangkat dari Atsmil Corp ini 0 yen ya. Pokoknya gratis. Saya berangkat dari Atsmil Corp ini gratis tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, nanti kakak kelas kalian yang akan berangkat ke Jepang juga, dia itu juga dari Atsmil juga. Ini kah? Kore kah? Kore desu. Sumimasen, info kerja Jepang ya. Nah, di sini. Ini Atsmil ini dia aktif ya, aktif sekali untuk nge-share job gitu. Terus dia aktif juga bikin forum ya, bikin forum-forum Instagram, terus forum di Facebook gitu. Minasang kalau misalnya penasaran programnya apa aja yang ada di Atsmil ini, boleh silakan ditanyakan langsung. Ini adminnya namanya Kak Hanum ya, orang Indonesia berdomisili di Jakarta. Nah, dari Atsmil ini saya tidak mengeluarkan sepeser pun ya, yang saya depositkan, bahasanya deposit ya, yang didepositkan kepada pihak Atsmil ini untuk berangkat ke Jepang. Jadi kalau misalnya minasang nanti ingin ke Jepang dengan visa spesifik skill worker yang minggu kemarin sudah dijelaskan oleh Kak Ihsan, itu silahkan saya merekomendasikan Torokushien Kikang yang ini. Ini boleh silahkan di-share di Facebook, dicari di Facebook. Ya. Kemudian apa aja sih ya yang bisa kalian kerjakan di Jepang ya? Jadi jenis pekerjaan apa aja sih ya yang bisa kalian kerjakan di Jepang? Choto matte. Yubinkyoku, choto matte ne. Mohon maaf, itu ada paket pos datang ya, jadi
Mungkin harus agak Yang keduanya cepat saya diambil ucapkan terlebih dahulu. selamat Milan. Ada Yubing. Komennya ada Yubing. Hai, Yubing, ada tukang pos, ada tukang pos. Oke, tadi sampai mana aku lupa. Aku masih cerita Atsmil ya. Saya masih ada iklan ya. Hokoku ga soremashita, gomenasai. Hai deh, saya lanjutkan. Ini udah ya untuk Atsmilnya. Nanti kalau misalnya ada dari pihak Minasang yang ingin bertanya-tanya tentang gimana sih caranya ke Jepang, ini boleh langsung ya tanya-tanya ke Atsmil ini. Karena ya tadi Atsmil ini juga dia udah bekerja sama dengan pihak Faster, jadi aman ya, nggak minta uang sepeser pun gitu. Terus ya Osusume ya, saya merekomendasikan sekali ya. Tadi di sini ada gambarnya Kak Hanum. Ya nanti boleh Minasang lihat-lihat di sini ya di Facebooknya. Oke, kemudian untuk yang penasaran Kak, internship di Jepang itu ngapain sih ya? Nah ini jangan kaget ya, ini ada beberapa video yang saya ambil waktu lagi saya di lapangan. Mungkin dari adik-adik sekalian nanti ada, khususnya untuk yang agrotek ya, untuk yang agrotek ini cocok banget kerjaannya sama kalian karena di lapangan gitu, terus traktoran, rame ya traktoran. Traktornya nggak kayak di Indonesia yang kecil-kecil gitu ya, traktornya gede. Pokoknya dia tingginya 2 kali lipat sama kayak atap rumah. Tinggi si traktornya itu. Bannya itu dia 2 meter. Bannya aja 2 meter ya. Ini cocok banget buat adik-adik yang ngambil jurusan agrotek, tapi mungkin kurang cocok dengan yang jurusan agribisnis kayak saya. Ya, jadi saya shock culture dulu ya setelah ke Jepang. Karena kenapa? Karena pekerjaannya, aduh dulu saya jurusannya nggak ini gitu. Ya, oke, kita lihat ya ngapain aja. Mungkin nanti boleh untuk adik-adik sekalian yang penasaran juga di mana lokasinya. Nah, ini ada di Farmtopia ya. Bentar, saya share dulu tempatnya. Tempatnya di mana sih? Tempatnya di Hokkaido. Itu beda pulau ya sama saya sekarang. Nah, ini tempatnya ya. Di Hokkaido ini saya sudah kasih bintang. Nah, posisi sekarang saya bukan di Hokkaido. Dulu saya di Hokkaido, tapi sekarang saya sudah pindah. Terus Kak Dinda sekarang posisinya di mana? Sekarang saya posisinya ada di bawah. Minasang pasti tahu Hiroshima, bom Hiroshima ya. Ya, Nagasaki dan Hiroshima. Di mana sih? Nah, ini nih. Ini ada lope di sini ya. Ini saya di sini posisinya. Sekarang saya posisinya di sini. Ini yang ada lopenya. Jadi di bawah ya. Nah, yang bintang ini tempat dulu saya Ryugakusei, tempat dulu saya belajar bahasa Jepang. Ini yang bintang di sini. Ya. Nah, ini adalah lokasi laut indah, laut paling indah di sini. Ini saya waktu kemarin pergi ke sini buat nganterin anak Kisusei. Oke, nah tempatnya di mana sih Kak? Terus lokasinya kayak gimana? Nah, nama tempatnya itu Farmtopia ya. Nih, kita jalan-jalan dulu di websnya. Nah, ini kantornya. Nah, ini Farmtopia. Nah, ini lagi musim panas ya. Kalau lagi musim panas kayak gini. Tapi kalau misalnya lagi musim fuyu sekarang ya, lagi fuyu itu apa ya? Lagi musim dingin kayak sekarang ini saljunya 2 meter ya. Ini pokoknya pohon ini ketutupin salju. Ya, saljunya 2 meter. Jadi dia saking tingginya sampai dia menutupi jalanan, sampai ini tempat mobil ini semuanya ketutupin salju ya. Karena di Hokkaido kan posisinya.
Nah, ini nanti kakak kelas kalian yang akan berangkat bulan 6 bulan 7 itu kerjanya di sini. Ya, lapangannya seperti ini. Ini lokasinya ya, lokasi gudang, terus tempat parkir traktor dan sebagainya ini ada di sini. Nah, kemudian di sini ini luas banget ya. Nah, di sebelah kiri ini ada greenhouse asparagus. Mungkin di Indonesia asparagus juga belum terlalu terkenal ya, tapi kalau di Jepang udah terkenal banget. Nah, sekarang udah mulai musimnya. Sekarang sudah mulai musim asparagus ya. Nah, ini pohon-pohon asparagus. Nah, ini banyak ya greenhouse-nya di sini. Oke, ini sekedar itu aja ya. Apa namanya? Jalan-jalan di Farmtopia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, ini nanti seperti ini lokasinya. Ya, yang di Hokkaido. Kemudian untuk asramanya, di sini saya juga ada asramanya. Nah, untuk asramanya rada jauh ya. Asramanya rada jauh dari lokasi tempat kerja. Tadi di sini kan. Terus mana ya bintang yang tadi yang satunya lagi? Nah, asramanya itu agak sedikit jauh. Asramanya, oh di sini ternyata agak di atasan sedikit ya. Nah, di sini asramanya. Jadi dia agak jauh, perjalanannya kurang lebih 30 menit ya naik mobil. Nanti yang nyetirin ada orang Jepang namanya Risa-sang. Nah, dia nyupirin ya setiap hari berangkat sama perginya. Nah, ini untuk asramanya ini gede banget. Nah, yang huruf H ini. Nah, ini biasanya kita ada barbekyuan di atas, di atap ini. Yang bawa kompor ke atas gitu. Kalau lagi musim panas ya. Terus di sini kita barbekyuan gitu. Karena di sini kan jarang manusia, kebanyakannya itu ya, kebanyakannya lahan gitu. Jadi agak sedikit berisik-berisik nggak apa-apa lah. Tapi kalau sekarang posisi saya di kota banget, itu nggak boleh ya, sampai barbekyuan di luar, berasap-asap kayak gitu, sambil ngegitar-gitar itu nggak boleh ya. Di Jepang itu mereka sangat sensitif sekali tentang bertetangga. Jadi kalau di Indonesia, wah seneng banget gitu dapat situasi seperti ini gitu, walaupun di kota. Tapi sebenarnya kalau di Jepang nggak, yang nggak bisa di taman-taman barbekyuan gitu nggak bisa ya. Ini kebetulan aja jarang manusia di sini. Dia minasan bisa lihat sendiri lah. 80% di Hokkaido itu dia lahan, hutan, lahan, gunung. Jadi manusianya jarang. Jadi bolehlah agak sedikit lebih berekspresif ya. Saya juga mengalami seperti saya juga ngerasa seperti itu. Di Hokkaido lebih enak ya, lebih enak bertetangga gitu. Lebih sering mayor gitu sama teman-teman ya dibandingkan dengan saya di Hiroshima sekarang ini gitu. Oke, ini untuk lokasinya boleh silahkan nanti sama Minasang dicari. Nama lokasinya apa sih? Namanya Rangkoshi. Ya, boleh silahkan nanti kalian cari Rangkoshi Hokkaido ya. Rangkoshi Hokkaido. Nah, nanti siapa tahu dari adik-adik agrotek ada yang berminat sekali untuk ke Jepang ya buat sekedar merasakan kerja di Jepang selama 3 bulan seperti apa sih gitu ya. Nah, ini silahkan boleh di searching lokasinya seperti apa gitu. Nah, kemudian lokasinya sudah saya share, saya mau langsung ke pekerjaannya ngapain nih? Ya, nah ini yang penting nih ya. Pekerjaannya ngapain? Nah, di sini saya sudah susun sesuai dengan tanggal ya di mana saya ambil videonya, di mana saya ambil fotonya. Nah, ini pada saat saya sedang bulan 3 ya. Ini bulan 3 pada saat sedang ngambilin rumput di ladang kacang. Ya, di ladang kacang hitam, kacang Manalika ya kalau di Indonesia. Yang hitam yang buat kecap itu. Nah, ini ada ladang di sini, kita foto-foto. Ya. Ini si Irma ya. Nanti yang ke Hokkaido ketemu sama dia ya. Dia masih di sana. Ini teman sekamar saya. Oke. Ntar saya share ini aja ya. Oke, kita lihat ngapain aja sih di sana. Ini ada video saya. Maafkan ya muka yang sudah tidak kondusif. Tapi siapa tahu Minasang penasaran sih di sana ngapain sih gitu kerjanya. Ya kerjanya seperti ini. Ini hatakenya masuk ke dalam hutan. Hatake itu lahan ya, lahan si Manalika yang tadi ya.
Saya Tobasu ya. Itu yang di belakang itu Risa Sang ya, dia stay di sana. Orang Jepang ya, tapi dia humble banget sama orang asing. Itu di belakang karung buat apa? Itu buat ngambilin si rumput-rumputnya ya, buat ngambilin si gulma-gulmanya nanti dimasukin ke karung itu, terus nanti sama laki-laki diangkutin dari tengah-tengah lahan ya. Jadi kita cuma ngumpulin aja sampai karungnya penuh, terus taruh di tengah-tengah gitu. Terus nanti yang ngangkutin ke pinggir-pinggirnya laki-laki. Karena lahannya gede banget ya, panjang banget. Ini bisa jadi itu, bisa jadi komplek lah pokoknya saking luasnya. Nah ini tamannya ya, ini lahannya ya, udah nyampe. Tuh yang di depan itu nenek-nenek berempat. Nanti kalian bakal kerja sama mereka ya, sama si nenek-nenek yang berempat itu. Oke, lanjut. Kemudian udah beres itu apalagi sih kerjaannya? Nah, itu udah beres ya. Bulan 3 itu kita beres-beres itu. Ya, semua selama bulan 3 selama 1 bulan full ngambilin gulma ya di ladang Manalika. Nah, kemudian setelah itu kita panen blueberry. Nah, di panen blueberry ini cuma 2 minggu ya karena hujan terus jadi blueberry-nya bolong-bolong sama itu ya sama hama jadi nggak terlalu banyak yang bisa kepanen. Nah ini Irma ya ini si Irma ini nanti dia ada di sana ya kalian bakal ketemu yang nanti mau apa namanya ke Jepang bulan 6 bulan 7 bulan 8 ya nanti ketemu sama Irma Sang ini. Nah, ini ya hasil panennya. Nah, ini yang internship tahun kemarin. Ini yang internship tahun kemarin itu dari Universitas Sumatera Utara ya. Dari Universitas Sumatera Utara, dia salah jadwal. Harusnya dia berangkat bulan 4, 5, 6, tapi dia itu datang ke Jepangnya cuma bulan 5 sama 6 aja. Jadi bulan 4-nya mereka salah jadwal ya. Jadi harusnya 3 bulan jadi cuma 2 bulan doang. Ini dari Sumut ya, dari Universitas Negeri Sumatera Utara. Ya. Oke, nah ini ya di jalan di perjalanan ke tadi kebun blueberry-nya ya. Oke, kemudian dilanjut nanti kan bulan 6 7 sama bulan 6 7 8 ya. Nah, di bulan 8 ini nanti kita ada panen kentang ya. Nah, panen kentang itu kayak gimana sih? Nah, di sini ada nih videonya. Yang pertama, panen kentang itu dia digali dulu ya, pakai traktor. Ya, traktoran tiap hari kata saya juga. Tiap hari traktoran ya, ramai banget pokoknya. Nah, ini diambil dulu kentangnya kayak gini, terus nanti kita cewek-cewek pakai traktor yang gede banget. Di situ ada 8 orang yang naik buat ngesembatsu, buat ngemilihin mana yang bagus, mana yang jelek, mana rumput, mana tanah ya. Dia naik ke atas semua kan. Nah, itu nanti kita tugasnya buat ngebuang-buangin yang kayak gitu. Jadi yang bagus-bagusnya masuk ke keranjang, yang jelek-jeleknya kita yang sortir gitu di atas itunya, di atas mesinnya. Nah, mesinnya ini nah kalian naik ke sini. Ini 8 orang ya. Ini gede banget. Nah, ini yang di keranjang belakang ini yang udah bagus banget ya. Yang ini yang udah bagus banget. Kenapa? Karena disortir tadi sama manusia-manusia yang ada di sini ya. Walaupun pakai teknologi canggih, tetapi manusia tetap masih diperlukan ya. Karena nggak bisa kan ini si mesin ngebuang tanah gitu sama batu-batuan gitu. Jadi mereka naik semua tanah, batu-batuan, terus rumput-rumputan semua naik ke atas. Nah, itu harus dibuang ya supaya nggak masuk ke si kontainer yang ada di sini gitu. Nah, saya pernah jatuh di sini 2 kali. Ya, saya pernah jatuh dari mesin ini 2 kali. Yang paling parah itu yang terakhir jatuh sampai harus dirongsen ya. Jadi hati-hati ya nanti minasang kalau misalnya kerja pakai mesin ini ya untuk yang berdua nanti ya bulan 6, bulan 7, bulan 8. Ini pasti kebagian panen kentang ya kayak gini. Nah, ini di lahannya luas sekali. Ya, ini lahannya mana lagi ya? Nggak ada lagi. Cuma itu aja. Lahannya sone de sore dake ke akore maru kah ini ada nih ini juga sama
tetap enjoy ya walaupun capek, panas-panasan. Ya ini jalannya itu jauh sekali ya dari ujung sampai ujung. Kalau lagi break, lagi QK itu kita habis buat jalan ya karena jauh banget lahannya. Ya jadi di Promtopia ini cocok banget ya buat yang agrotek men. Pokoknya traktoran tiap hari seru. Ya nggak ada, jarang banget ada pekerjaan yang tidak menggunakan traktor, itu jarang banget. Semuanya hampir pakai traktor. Ya. Nah ini kita lagi mau pulang QK ya. Kalau QK itu kita ke mobil lagi, balik lagi nih, mobilnya diparkirin di pinggir sini. Itu dari ujung ke ujung aja jalan aja udah 15 menit ya. Saking luasnya. Oke. Ya, tobasne. Oke, kemudian ada apa lagi di sini? Ini juga sama ya. Ini video itu dulu kayaknya. Oh iya, sama kayak tadi. Oke. Nah, itu ya kalau untuk pekerjaan yang nanti akan kalian kerjakan pada saat bulan 6, bulan 7, bulan 8. Di kontraknya kan bulan 6, bulan 7, bulan 8 ya. Nanti kakak kalian yang akan berangkat ke Promtopia itu. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan kalian kerjakan di sana gitu ya. Dan dominannya si kentang ini ya. Dominannya dia itu panen kentang. Sampai bulan 9 soalnya panen kentangnya gitu. Nah, selain daripada itu, kita juga ada refreshing ya. Di bulan 7 itu ada pesta kembang api ya. Di Jepang itu bulan 7 sama bulan 8 itu pesta kembang api banyak banget. Di sini ada momen-momen ketika kita pergi buat pesta kembang api ya. Nah, ini buat pesta kembang apinya dapat kupon ya. Nah, kupon ini gratis makan dan gratis minum. Makanannya dapatnya yakisoba, minumannya itu minuman biasa dapat 2 botol. Ya, ini dikasih dari perusahaan gratis. Ya. Nah, di sini nasi teteh ini nih yang pakai kerudung yang satunya lagi selain saya, ini dia masih di sana. Nah, ini Hanasang namanya. Nah, Hanasang ini kebetulan bulan ini nikah, jadi dia pulang. Jadi dia resign. Ya, jadi di sana nanti untuk yang membantu pekerjaan, translate dan sebagainya itu sama Irma Sang ya, sama si Irma ini yang ini. Tuh karena Hanasang yang bisa bahasa Inggris ini dia keturunan Inggris, itu dia udah resign gitu. Nah, ini ya pada saat mau pergi Hanabi Taikai. Ini pakai yukata ya. Saya nggak pakai yukata. Panas soalnya. Oke, seperti itu. Nah, ini video terakhir sebelum kita sesi tanya jawab ya. Pesta kembang api di Jepang kayak gimana sih? Nah, kayak gini. Ini video yang saya ambil. Jadi nggak kerja terus ya. Ada refreshingnya juga. Ada refreshingnya. Tenang aja, tenang aja. Saya cepat ya. Keren ya. Ini setengah jam, saya lupa. Ini setengah jam apa 1 jam gitu, saya lupa. Terus ya, kembang apinya naik terus, nggak berhenti-berhenti. Nah, ya. Yang berpikiran bahwa kita kesini cuma kerja doang gitu. Nah, jangan kayak gitu ya. Ada mainnya juga, tenang. Nanti ada Irma Sang ya yang ngajakin main, atau misalnya kalau kalian ingin pergi kemana ini, karena dia mau ngambil si mobil, semoga lulus, jadi nanti bisa nganterin kemana-mana ya. Terakhir penutupan ini sebelum saya resign, saya main dulu sama anak-anak ke Hokkaido, ke Hakodate ya. Nah, ini momen pada saat di Hakodate, ini terakhir sebelum saya resign dari Hokkaido. Ya, ini Risa-sang yang orang Jepang ini dia stay di sana, tapi dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi sebisa mungkin kalau ngobrol sama dia komunikasinya harus pakai bahasa Jepang ya.
Naina atau wa nai desu. Hai, ja ijo des. Dari saya cukup sekian, mungkin nanti dilanjut di sesi tanya jawab ya. Silakan dari Minasang, ada yang ingin ditanyakan dulu? Boleh untuk pertanyaan-pertanyaannya ketik aja di komen. Ketik aja di chat, sorry, kok di komen sih. Ketik aja di chat, nanti sama saya dijawab. Untuk kakak-kakak yang mau berangkat bulan 6, bulan 7, ada hadir hari ini? Coba shake hand kalau ada. Inai? Tidak ada ya? Wah, sayang sekali nih. Nanti dia pas ke Jepang kaget. Pas ke Jepang nanti dia kaget. Kerjanya kayak gitu. Mengenai musim dingin di Hokkaido, ya musim dinginnya dingin ya, minus 20. Cara mengatasinya bagaimana? Saya udah nggak minus 20 ya, saya udah anget ya, udah minus 11 kalau nggak salah. Pakai jaket biasa aja juga udah tertangani ya. Kalau minus 20 itu yang sekarang-sekarang ini nggak tahu tuh kayak gimana. Saya belum pernah ngerasain sampai minus 20. Tapi si Irma Sang di sana sekarang sedang berjuang dengan minus 20. Saya udah anget ya, udah minus 11 doang. Minus 11, Gunung Gede juga minus 11, minus 4, minus 6 lah. 6, 4, 5, 6 lah minus segitu. Gunung Gede ya, sama aja. Halo, Kak Dinda. Ya, Sehat, Kak Dinda? alhamdulillah sehat. Mau bertanya ini, Kak Dinda. Boleh. Terima kasih waktunya dan terima kasih juga kepada moderator. Ini ada Kak Isan ya. Ya, saya perkenalkan nama Ahmad Hafidudin. Kebetulan menjadi tanggung jawab salah satu sekolah. Dan ini sebetulnya kan mau tahun pelajaran atau semester akhir mungkin ya. Semester akhir, kelas 12. Banyak mungkin anak-anak lulusan mungkin dari SMK Saripudin. Ini nggak apa-apa, ini khusus untuk Unsur aja nih kan? Nggak? Enggak, banyak dari yang lain-lain juga. Oh iya. Ya, Ini free pertanyaannya aja. kan Dinda, Mm-mm. biasa untuk masuk atau pergi ke Jepang itu salah satu syaratnya kan harus bisa bahasa begitu ya? Gitu. Mm-mm. Nggak ujuk-ujuk langsung berangkat ke Jepang kan ya? Mm-mm. Nah, ini masalah belajar bahasanya. Kak Dinda bagaimana Mm-mm. ini? Apakah ada lembaga atau apa namanya LPK begitu yang bisa memfasilitasi, atau kakak sendiri, Kak Dinda sendiri atau Kak Isan sendiri yang bisa memfasilitasi kita untuk belajar bahasa Jepang begitu buat anak-anak gitu. Mm-mm. Karena memang kan salah satunya harus bisa bahasa. Betul, Itu yang betul. pertama. Yang kedua, teknis pemberangkatan ke Jepang itu bagaimana? Mm-mm. Itu kan tadi dikatakan gratis begitu ya. Mm-mm. Nah, memang kan kalau gratis cocok sekali kalau orang-orang Cianjur Selatan pengennya gratis gitu ya. Betul, Nah, betul, betul. tapi kan Ya. nggak mungkin gratis gitu kan, kalau di Indonesia ke WC aja bayar 2.000 gitu ya. Betul, betul, betul. Kalau ke Jepang mana mungkin gratis gitu. Iya, betul. Kalau teknis gratis yang disampaikan Kak Dinda tadi bagaimana gitu ya. Mm-mm. Mungkin Betul, betul. dua dulu aja pertanyaannya. Bagaimana belajar bahasanya, karena kan di Cianjur Selatan susah sekali belajar bahasa Jepang itu, Mm-mm. apalagi mendatangkan guru atau apa sensei ya gitu ya. Senseinya, ya. Kalau datang ke Cianjur Selatan kan secara geografis jauh juga gitu ya. Mm.
kemudian datangkan yang profesional, pasti bayarannya juga kan mahal gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, itu. Tapi anak-anak di sini juga pengen begitu ya, saya sendiri sebagai penanggung jawab pengenlah supaya siswa-siswa itu bisa bahasa Jepang begitu ya. Betul, Nah, betul, teknisnya mungkin bisa bagaimana gitu. betul, Itu betul. Kak Dinda, sama teknis nanti berangkatannya gimana. Karena Oke. banyak sekali yang datang ke sekolah menawarkan kerjasama berangkat ke Jepang, tapi apa namanya biaya pendidikannya juga lumayan sampai berapa 6 juta begitu ya. Kemudian berangkat ke Jepangnya harus deposit, harus ada uang sekitar ya puluhan juta lah begitu ya. Jadi tertarik sekali dengan yang Kak Dinda tadi Gratis, sampaikan, gratis gitu. Nah, itu gimana itu bisa gratis itu gitu ya. Siap, Itu siap. mungkin ya Kak Dinda ya sementara Ya, ya. Terima terima kasih. kasih banyak pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak nih kepada Pak Ahmad ya atas pertanyaannya. Betul ya. Tadi gimana nih caranya gratisan ya? Nah, pertama nih dari belajar bahasanya dulu ya. Untuk cara belajar bahasanya, tadi saya juga sudah menyampaikan di awal ya. Sekarang kita sudah modern ya. Jadi saya juga dipertanggungjawabkan untuk mengajar kelas-kelas Meksiko gitu, kelas-kelas Taiwan, kelas Thailand gitu ya di sini di tempat kerja saya saat ini itu udah bisa gitu. Ya, maksudnya dengan kita berbeda negara pun kita sudah bisa mendapatkan ilmu itu dengan berbagai cara, yaitu tadi salah satunya dengan belajar online. Ya, perlu minasan ketahui ya, saya ngajar orang Meksiko di Jepang itu jam 7. Ya, di Meksiko itu jam 9 malam. Tapi orang-orang di sana itu semangat belajarnya. Masa kalah sih ya? Kita berbeda 15 jam antara Jepang dengan Meksiko. Tapi Indonesia dengan Jepang itu hanya berbeda 2 jam. Ya. Nah, disayangkannya nih ya, yang disayangkannya saya buka kelas gratis aja, itu orang Indonesia kurang tertarik. Ya, jadi permasalahannya di mana sih? Permasalahannya adalah di niatnya. Ada kemauannya tidak untuk belajarnya, seperti itu. Kalau untuk masalah kelas, itu kita bisa menyelenggarakannya. Saya pun juga bisa ya, untuk membuka kelas. Mungkin agak sedikit sore, mungkin di Indonesia, karena saya pulang kerja di sini. Jadi ya sekitar jam 7, jam 8 malam lah. Di Jepang ya, kalau di Indonesia sekitar di Indonesia sekitar jam 7 malam, seperti itu. Mungkin kalau hari Sabtu bisa pagi-pagi ya, karena kalau hari Sabtu fleksibel, Sabtu Minggu saya libur. Nah, untuk ya itu tadi ya, kembali lagi pada kepribadian dari si anak-anaknya itu sendiri. Kalau misalnya dari anak-anaknya itu sendiri memang ada kemauan untuk belajar, ya untuk memfasilitasinya kita bisa memfasilitasinya seperti itu. Ya. Jadi boleh Pak Ahmad nanti dikonfirmasi dulu nih untuk anak-anaknya sendiri, apakah memang kemauannya tinggi atau memang cuma sekedar ikut-ikutan aja, kan beda ya. Nah, itu juga nanti yang akan jadi poin penting ketika mereka akan bekerja ke sini ya, apalagi pada saat interview seperti itu. Ya, jadi pada saat kita sudah menyediakan fasilitasnya, tapi misalnya dari anaknya sendiri kemauannya tidak ada gitu. Nah, ya itu susah ya. Mau gimana pun caranya, semodern apapun gitu caranya, dan semodern apapun itu pembelajarannya, jika memang niatnya dari si anaknya sendiri nggak ada, itu susah gitu. Ya, mungkin nanti boleh itu lagi ya di balik layar, boleh nanti dibicarakan lagi di balik layar bagaimana caranya supaya untuk teknis pembelajarannya nanti kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi. Ya, mungkin sama Kak Isan juga bisa ditolong dibantu. Ya, karena Kak Isan yang pegang admin akhirannya ya. Nanti Kak Isan bisa minta tolong di follow up lagi. Onegai Siap. shimasu. Baik. Oke, kemudian gratisannya nih gimana sih gratisannya? Kok di Indonesia banyak sekali yang tadi ya kerjasama, terus pada saat kerjasama seperti itu untuk belajar bahasa Jepangnya bayar misalnya gitu. Nah nanti untuk interview bayar, nanti setelah beres interview turun kontrak bayar gitu ya. Nah itu proses pemagangan ya. Jadi mungkin kalau magang, ntar saya share screen dulu.
Jadi di kita itu kalau magang juga sama ya, harus ada bayaran ya kalau untuk magang. Beda dengan yang specific skill worker. Kalau specific skill worker itu dia ada beberapa tes yang harus dia tempuh si Hongnin. Hongnin bahasa Indonesianya apa ya? Hongnin orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan itu tuh harus mengambil beberapa tes gitu. Ya, oke, saya tulis aja deh. Untuk magang, ya kalau betul ya untuk magang itu dia tidak diwajibkan memiliki level bahasa. Tapi tidak diwajibkan memiliki level bahasa ini, ya itu tadi ya. Tapi ada tapinya, bayarannya memang mahal, ya. Bayarannya tinggi ya. Ya tadi ya, kurang lebih kalau ditotalkan untuk bahasa dan sebagainya itu antara 20 sampai 30 juta ya. Itu normal di Indonesia memang seperti itu. Karena kenapa? Karena magang. Ya jadi kalau magang itu dia tidak diwajibkan untuk bisa bahasa. Cuma bisa hai wakarimashita aja juga kalau misalnya badannya bagus, kemudian dianya semangat gitu. Terus pada saat interview dia kepilih sama perusahaannya karena dia laki gitu ya, karena dia beruntung gitu. Ya udah berangkat ke Jepang gitu. Nah, itu magang. Nah, magang ini dia maksimalnya ada 5 tahun ya. Ini maksimalnya 5 tahun. Gitu. Ini kalau dijelaskan nggak cukup 1 jam soalnya. Jadi untuk magang di sini tadi ya harus ada perantara AO. Kemudian kalau untuk magang juga dia harus ada perantara SO kalau di Indonesia, sorry. SO ya, Sending Organization. Ya, organisation. Ya, harus ada Sending Organization di Indonesianya dan harus ada AO. Harus ada AO di Jepangnya. Accepting organisasi. Nah, kebetulan saya sekarang di Jepang bekerja sebagai AO, ya. Atau mungkin yang lebih sering kalian dengar itu bahasanya adalah kumiai. Ya, kumiai. Ya, bahasa Jepangnya kumiai. Nah, sekarang saya bekerja di situ. Sekarang saya bekerja di Accepting Organization. Setelah saya di sini saya tahu ya bahwa ya memang ternyata di Indonesia standarnya untuk magang itu membutuhkan biaya 20 sampai 30 juta itu wajar. Loh kok tulisan saya hilang? Coba diulangi share screen-nya, dilepasin dulu bisa nggak? Ini ada record problem soalnya. Oke. Coba dimasuk share screen. ないよ。ないわ。ここにしよう。Ya, sudah. ここにしようよ。じゃあこれにしようね。で、tadi ya, balik lagi ke sini nih. Kalau untuk magang, ya ada tadi ya maksimalnya 5 tahun. Kemudian tadi biayanya dia 20 sampai 30 juta ya. 20 sampai 30 juta seperti itu. Kenapa sih untuk magang mahal? Ya karena untuk magang sendiri ya tadi karena bahasanya nggak terlalu penting gitu. Jadi nggak bisa bahasa juga asal paham apa yang diucapkan oleh si orang yang memberi perintah. Oke gitu, it's okay gitu. Ya seperti itu. Jadi kenapa mahal? Ya jadi ya itu. Kalian bisa berangkat cepet lah ibaratnya. Udah lulus SMA, langsung masuk ke LPK, ya langsung belajar gitu, langsung interview, langsung berangkat seperti itu. Ya, tadi kalau untuk SO itu di Indonesia kita sebutnya LPK ya. LPK, kalau AO itu saya di sini di Jepang itu kita sebutnya dengan kumiai. Seperti itu. Kemudian di sini ada jenis pekerjaannya ya. Jenis pekerjaannya ada berapa sih? Kalau untuk magang, jenis pekerjaannya ada 158 jenis. Ya. Ini menurut dari data audit ya. Jadi ada audit itu organisasi yang merangkul anak-anak pemagang dari seluruh dunia yang di Jepang gitu. Nah, berdasarkan dari data audit itu jenis pekerjaan yang ada di pemagangan itu ada 158 jenis.
Jadi kalau untuk anak-anak SMK di Indonesia itu lebih banyak peluangnya dibandingkan dengan specific skill worker. Nah, kita ke specific skill worker nih, yang gratis ya. Nah, yang gratis itu yang specific skill worker. Jadi kalau untuk magang itu nggak ada yang gratis ya. Bahkan kalau dari negara lain, saya juga kaget, di Vietnam itu mereka minimal paling murah itu 120 juta. Ya udah kayak Ryugakusei ya, udah kayak belajar bahasa Jepang di Jepang gitu ya. Kalau di Indonesia masih hitungnya sangat murah ya, 20 sampai 30 juta itu masih murah. Gitu. Untuk yang magang ya. Tapi kalau di Vietnam itu mereka sampai 120 juta kalau dirupiahkan. Gitu. Itu mahal ya. Nah, untuk yang gratis yang mana sih Sensei? Untuk gratis yang mana sih Kak Dinda? Untuk yang gratis itu yang specific skill worker. Yang ini, ya ini beda visa ya antara si magang ini sama si specific skill worker ini. Nah, minimal untuk sekolahnya itu juga sama, minimalnya SMA ya. Nah, kemudian di specific skill worker ini kita diwajibkan mempunyai level bahasa N4. Makanya gratis ya, karena harus ada bahasanya. Kita harus berjuang dengan diri kita sendiri untuk mempelajari bahasa Jepang itu sendiri gitu. Ini minimal N4 ya. Kemudian mempunyai sertifikat SSW-nya ya. Sertifikat dari si SSW itu sendiri. Apa sih sertifikat itu? Sertifikat itu adalah sertifikat pekerjaan yang ingin kalian lamar nanti di Jepang gitu. Nah, kebetulan untuk si SSW ini jenis pekerjaannya cuma ada 14. Jadi jauh banget ya jaraknya. Jauh banget lah antara si magang ini sama si SSW ini gitu ya. Nah, si SSW ini cuma ada 14 jenis ya. Seperti itu. Tapi gratis. Dari mana gratisnya? Tadi melalui dari Toroku Shiankikang ya. Toroku Shiankikang ini kita sebutnya TSK. Nah, TSK ini dia sama kayak Kumiai yang ada di Jepang ya. Jadi di Indonesia nggak ada TSK. Di Indonesia adanya LPK sama ya, SOSO gitu. Tapi kalau SSW ini kalian bisa berangkat ke Jepang sendiri tanpa harus ikut ke LPK gitu. Contohnya, tadi saya merekomendasikan Atsmil. Kenapa Atsmil? Karena Atsmil itu kojin. Atsmil itu kalian bisa melamar diri kalian sendiri ke sana langsung ke si TSK-nya. Nah, terus dengan syarat tadi ketika kalian sudah mempunyai minimal level bahasanya N4 dan kalian juga sudah punya sertifikat pekerjaan yang ingin kalian lamar gitu. Tapi cuma ada 14 jenis pekerjaan yang sekarang banyak banget itu adalah kaigo ya. Kaigo itu perawat lansia itu banyak banget peluangnya sama makanan ya. Makanan itu dia nge-packing makanan-makanan beku di pabrik gitu yang dingin gitu. Nah, itu banyak sekali peluangnya seperti itu. Ya. Yang gratis yang ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau SSW, kalian mau Tokuteigino, ini bahasa Jepangnya Tokuteigino ya. Tokuteigino. Kalian mau Tokuteigino ke Jepang, tapi saya nggak bisa bahasa Jepangnya. Dan saya juga nggak mau bahasa Jepangnya, ya udah bayar. Gitulah. Ya, saya nggak bisa bahasa Jepangnya. Dan saya juga, jenis pekerjaannya juga kayak ini ya, SSW ini kan mahal ya, 400.000 ya tesnya. Saya juga nggak ada modalnya Sensei buat bayar tesnya. Ya udah, magang lah. Banyak di sini LPK yang dia menyediakan pinjaman. Jadi pinjaman setelah nanti di Jepang dipotong dari gaji itu banyak. Tapi silakan ya ditanya dulu ke saya ya, LPK mana saja yang bagus, LPK mana saja yang direkomendasikan. Karena ada beberapa LPK di Indonesia yang tipu-tipu daya, yang manis-manis janji jiwa gitu, tapi mereka tidak memberangkatkan siswanya itu banyak sekali ya. Jadi hati-hati sebelum memilih LPK di Indonesia gitu. Nah, kalau mau yang gratis, silahkan berjuang. Berjuangnya di apa? Belajar bahasanya dan juga belajar untuk pengambilan sertifikatnya. Ya, karena ini dua ini itu mereka tesnya CST ya, tesnya tes komputer. Jadi pada saat submit lulus atau tidak lulusnya langsung gitu. Jadi tegang ya. Kebanyakan sih kalau yang pas pertama itu nggak lulus ya, apalagi yang N4-nya ini susah banget ya. Tuh, jadi boleh ya silakan dipilih mau yang bayar apa mau yang gratis. Kalau mau gratis silakan berjuang sampai dapat bahasanya, sampai dapat sertifikatnya. Kalau mau yang gratis, kalian tidak ingin berjuang dengan bahasanya, kalian juga tidak ingin repot-repot ngambil sertifikatnya, ya udah bayar gitu.
Cuma ada 2 pilihan itu, mau yang mana? Terserah. Oke, kembali lagi kepada diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir adalah engineer. Ini pisah saya. Kalau untuk engineer ini rada susah ya. Untuk engineer ini dia harus minimal levelnya N2. Kemudian ada beberapa perusahaan juga yang tidak apa-apa N2, tidak apa-apa N3, tapi asal bisa fasih bahasa Inggris itu ada. Karena saya tidak bisa berfasih bahasa Inggris, jadi akhirnya saya mengeluarkan sertifikat N2 untuk bekerja di Jepang, seperti itu. Selain daripada minimal sertifikatnya N2, itu harus S1, ya. Harus S1 atau D3, gitu, untuk mendapatkan si engineer ini. Bedanya apa? Ya tadi, kalau engineer ini dia kalau bahasa Indonesianya permanen atau pegawai permanen. Kalau ini pegawai permanen, kalau specific skill worker sama si magang ini pegawai kontrak, gitu bedanya. Yang gampangnya. Seperti itu. Hai, mungkin kalau ada yang masih belum terjawab, boleh nanti Pak Ahmad ketik aja di chat ya. Siapa tahu terlewat oleh saya. Seperti itu penjelasannya. Siap. Oke. Terima kasih Kak Dinda, terima kasih. Ya, kemudian tadi ya untuk anak-anak, saya bisa nggak anak-anak misalnya yang lulus SMA mau langsung ke SSW? Oh bisa sekali, apalagi misalnya mereka lulusannya misalnya sesuai dengan bidang yang ingin mereka lamar ke Jepang, lebih gampang. Serius, pada saat mereka linier, jurusan yang mereka pelajari di SMK dengan jurusan yang ingin mereka lamar di Jepangnya itu linier, itu cepet banget dapat kerjaannya. Gitu. Cuman ya tadi si anaknya berjuang tidak pada saat belajar bahasa Jepangnya gitu. Karena susah ya bahasa Jepang itu. Cukup suka sih. Ya, agak sedikit sulit bahasanya dipelajarinya. Mempelajari bahasanya agak lebih sedikit sulit ya dibandingkan dengan bahasa Inggris. Gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada pertanyaan. Maaf Kak, kalau pertanyaannya rada melenceng. Kalau kerja di situ apakah harus bisa bahasa Jepang? Soalnya saya cuma bisa bahasa Inggris. Untuk Kak Haryanto ya ini ya. Tergantung kalian mau kerjanya di bidang apa. Kalau misalnya pekerjaannya di magang ini ya. Kalau di magang ini tadi ya tidak bisa bahasa Jepang juga tidak apa-apa. Cuman tadi butuh modal agak sedikit mahal. Ya, butuh modal yang agak sedikit tinggi. Tadi biayanya kurang lebih 20-30 juta, ini tergantung dari LPK-nya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kakaknya berjuang bisa bahasa Jepang, itu bisa gratis ya, melalui program SSW. Gitu. Mengenai pekerjaannya, untuk berat timbangan yang perlu diangkat tuh rata-rata ada berapa kilo? Tergantung ya. Saya ngangkat-ngangkat pupuk, ya pupuk kan 1 karung 25 kilo ya segituan lah. Tuh. Kalau di lapangan, anak-anak lapangan mah pasti udah biasa lah ya, angkut-angkut yang kayak gitu, angkut tanah, angkut pupuk, gitu. Ya seperti itu, kurang lebih kayak gitu. Oke, Minasang, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktunya udah pas banget nih, jam 2 ya. Waktunya udah pas banget nih, jam 2. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Saya jawab bukan. Pak moderator, apakah sudah boleh diakhiri? Mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, cukup saja kali. Kita cukupkan sekian saja. Ya, Kak? Ngambil gambar dulu ya, foto sesi bersama. Oh, boleh. Boleh. Kameranya dibuka dulu kameranya. Kita foto sesi bersama dulu.
Itu saya jadi penasaran sama yang kakak tingkat yang mau ke Jepang. Nggak Ini ada instruktur Neng hari Cindy ini udah ada kayaknya ya. Neng Cindy yang mau berapa? Yang mau berangkat berapa orang? Cuma 2 orang. Cuma 2 orang. Dari apaan? Dari agrotek apa dari agribisnis? Masih di mute. Di mute, di mute. Apa dari Abi ya? Punten nge-lag baru sampai. 2 orang, 1 orang dari agribisnis, 1 orang dari agroteknologi. Nanti bisa disesuaikan lah ya untuk yang agribisnis karena bakal kaget. Bakal shock culture dulu ya. Nanti penyesuaian aja. Kalau untuk si agro ini cocok banget pokoknya sama agro. Saya mendukungnya justru anak agro yang berangkat. Tuh, karena ya itu tadi traktoran tiap hari. Baik, kita sesi, mohon maaf terpotong. Baik, kita foto sesi dulu untuk terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Kak Dinda yang telah memberikan informasi dan menceritakan pengalamannya yang sangat luar biasa ya. Semoga dapat mengacu minat dan semangat kita untuk bisa bekerja juga di sana dan belajar bahasa Jepang. Baik, mungkin terima kasih juga kepada Kak Isan selaku owner Akira Education Center, dan untuk para peserta yang mengikuti webinar kali ini, apabila ada pertanyaan tambahan silahkan kalian bisa langsung mengunjungi Instagram Akira Education Center, nanti akan saya kirimkan juga di grup. Baik, untuk webinar kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih banyak. wabarakatuh. Mas. Baik, saya tutup ya.